Mengapa Ruben Amorim harus menginstruksikan pasukannya untuk berani tampil menyerang sejak babak pertama dimulai nanti saat Manchester United menghadapi tamunya Arsenal di pertandingan pertama musim 2025-2026. Laga seru sobatku akan tersaji di Stadion Old Trafford, stadion kebanggaan Manchester United menghadapi tamu kita Arsenal ya. Dan jangan lupa dulu sebelum kita lanjutkan pembahasan ini, kalian untuk like, share, subscribe dan berikan komentar-komentar terbaik kalian sobat, khususnya fans-fans Manchester United. Sobatku, duel pertama nanti malam ya. Video ini dibuat sekitar pukul 17.22. Sementara laga nanti akan berlangsung di pukul 23.30. Dan ini menjadi indikator bagaimana nanti kiprah kedua tim di musim ini. Jadi laga pertama ini menjadi laga yang krusial baik bagi Manchester maupun bagi Arsenal. 4 triliun sudah dihabiskan oleh Manchester untuk menghadirkan pemain-pemain baru ya. Ada Cunha, Mboma, kemudian juga Sesko, dan begitu juga dengan Arsenal ya. Mereka juga ya sekitar segitu juga lah, 4 triliun juga mereka habis untuk bisa menghadirkan pemain-pemain tambahan, termasuk 2 pemain yang teranyar ya, Gyökeres, Madueke. Khusus buat Gyökeres ini akan menjadi laga yang spesial tentunya karena dia akan bertemu dengan Ruben Amorim karena mereka dulu pernah sama-sama di Sporting. Jadi memang ada duel gengsi sudah pasti, duel taktik strategi, dan juga satu lagi pertaruhan Ruben Amorim akan menjadi warna tersendiri di laga pertama ini. Papa Tolar sih optimis ya, Manchester United bisa meraih kemenangan di saat banyak pihak yang meragukan bahwa yang menang nanti malam atau yang mengambil 3 poin adalah Arsenal. Tapi bagi kita fans MU percaya bahwa malam ini adalah malam milik Manchester United. Ya nggak perlu muluk-muluk lah berapa gol gitu ya. Selisih 2, selisih 1 juga nggak ada masalah. Yang penting 3 poin kita amankan dulu. Memang benar bahwa 5 laga terakhir ya antara MU dengan Arsenal, 4 laga dimenangkan Arsenal dan hanya 1 laga ya berhasil imbang. Jadi 5 laga terakhir memang begitu berat bagi MU untuk bisa meraih kemenangan menghadapi Arsenal, dan sudah pasti malam ini kemenangan harus menjadi harga mati, harga wajib ya yang harus diraih oleh Setan Merah. Sobat-sobat Papa Tola dimanapun kalian berada, kapanpun kalian menyaksikan video ini, kita tahu bahwa performa musim kemarin memang begitu buruk ya. Peringkat 15, nyaris masuk zona degradasi berapa kali. Kemudian kita gagal di partai final terakhir untuk merebut 1 tiket Liga Champion ya, Liga Champion. Dan Arsenal juga tentu tidak akan mengulang-ulang lagi ya. 3 kali berturut-turut mereka runner up. Nah ini juga menjadi satu hal yang traumatik sebenarnya bagi Arsenal karena selalu menjaga piala orang lain. Jadi dengan kehadiran pemain-pemain mereka ya seperti Martin Zubimendi, Norgard, Christian Mosquera, Kepa, Noni Madueke, Victor Gyökeres, Arsenal juga di sisi yang lain adalah Arsenal yang sedang naik motivasinya ya. Begitu juga dengan MU yang ingin menata kompetisi ini dengan penampilan yang apik dan juga meraih prestasi yang bagus. Jadi duel akan tersaji dan Papa Tola yakin sejak kick off kedua tim akan langsung tancap gas. Nggak ada cerita mereka harus berlama-lama melihat celah pertahanan lawan. Tapi yang pasti 5-10 menit pertama kedua tim akan langsung mengurung, mendominasi lapangan tengah. Ini akan menjadi kunci bagaimana nanti gelandang-gelandang MU bisa bertarung ya dengan gelandang-gelandang Arsenal yang boleh kita akui juga saat ini mereka punya pemain-pemain yang bagus di segala lini ya.
Mulai dari lini depan, lini belakang, lini tengah, penjaga gawang, ya harus kita akui. Namun begitu pun optimisme harus tetap dinyalakan. Apalagi Setan Merah hari ini harus berani untuk menunjukkan jati diri sebagai klub besar. Jangan lagi cerita sejarah. Kita nggak usah cerita-cerita sejarah. Kita langsung cerita masa depan ya. Dan yang menarik lagi nanti Papa Tola ingin melihat bagaimana adu tajam ya. Adu tajam striker atau adu tajam penyerang-penyerang baik Sesko maupun Gyökeres. Dan ini akan menjadi duel yang ditunggu-tunggu. Siapakah di antara mereka yang bisa mencetak gol. Dan ini tentu saja menjadi satu penantian juga bagi kita untuk melihat sejauh mana ya kualitas penyerang-penyerang MU di musim ini. Untuk penjaga gawang ya kita nggak tahu ya siapa yang diturunkan, apakah Onana, apakah Bayindir. Kemudian di belakang ada Yoko, Matthijs de Ligt, Luke Shaw, ya kan, Ahmad Diallo, Manuel Ugarte, Bruno Fernandes sudah pastilah harus tampil apik ya menjaga stabilitas serangan dan juga pertahanan nanti di tengah. Patrick Dorgu. Ya mudah-mudahan nanti di depan sudah ada Brian Mbeumo ya, Brian Mbeumo. Dan ada Kunha juga dan juga pastinya ada Sesko. Mudah-mudahan itu akan menjadi starting line up di pertandingan menghadapi Arsenal ya. Kalau Arsenal mungkin menurut Papa ya penjaga gawang David Raya, Timber di belakang, William Saliba mungkin ya. Gabriel Magalhaes bisa jadi, Miles Lewis bisa juga, Odegaard, Declan Rice, Zubimendi mungkin, Saka, Gyökeres ya di depan dan juga Martinelli. Jadi kalaupun ini komposisi akan dimainkan oleh kedua pelatih, ini adalah duel yang sangat-sangat menarik. Duel yang kita nantikan baik pendukung MU maupun pendukung Arsenal. Semoga saja pertandingan berlangsung dengan menarik, gol demi gol tercipta, dan tentunya kemenangan menjadi milik Manchester United. Itu harapan kita, sobatku. Glory, glory Man United. Glory, glory Man United. Oke sobat-sobat Papa Tola TV, jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan berikan komentar-komentar di video-video kita ini. Sampai jumpa sobatku. 3 poin untuk Manchester United. Manchester is red. Let's go.